Halo pakar semua. Ketika terjadi ketidakpastian geopolitik sekarang ini, dengan adanya konflik di mana-mana, konflik Korea Selatan sama Korea Utara, konflik Israel dan Palestina, konflik Rusia dan Ukraina. Namun untuk konflik Korea Selatan dan Korea Utara, kayaknya ini masih belum parah ya untuk sekarang. Namun masih mau menuju ke terhadap keparahan. Dan untuk konflik Israel dan Palestina sekarang, ya syukurlah udah terjadi gencatan senjata kemarin pada tanggal 2 Januari kalau nggak salah ya. Namun untuk konflik Ukraina dan Rusia ini, kayaknya sampai sekarang ini masih gak selesai-selesai. Masih parah-parahnya. Jadi kan masih gak tahu sekarang ini di sana itu bombardir sana sini itu masih. Terus gimana Donald Trump yang kemarin itu berjanji akan melari konflik antara Ukraina dan Rusia kemarin? Apakah Donald Trump ini cuma omong-omong aja pada saat itu? Atau Donald Trump ini pada saat ini sudah menyusun strategi untuk melerai konflik ini? I will prevent and very easily World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. Jadi selamat datang di Indonesia tentang Donald Trump yang mau melerai konflik Ukraina dan Rusia. Jadi gini, kalau kita ngomongin konflik Rusia dan Ukraina ini, itu sebenarnya bukan sekedar perang biasa. Ini ada cerita panjang yang melatar belakangi dari semua ini. Awal mula dari konflik ini ya, itu dimulai dulu sebelum 1991. Ukraina ini kan bagian dari Uni Soviet. Tapi setelah Uni Soviet ini bubar, Ukraina ini jadi negara sendiri. Masalahnya, walaupun mereka udah merdeka, pengaruh Rusia di Ukraina ini masih kuat banget. Terutama di wilayah timur yang banyak dihuni orang-orang berbahasa Rusia. Nah, yang bikin makin panas, Ukraina ini makin lama, ini makin dekat sama Barat, terutama sama Uni Eropa dan NATO. Makanya Rusia ini jelas-jelas nggak akan suka. Karena kalau misalkan Ukraina ini masuk ke NATO, ini berarti NATO bakal makin dekat ke perbatasan Rusia. Buat Rusia, ini merupakan ancaman serius. Puncaknya, tahun 2014, pada saat itu ada revolusi di Ukraina yang disebut dengan Euromaidan. Presiden Ukraina pada saat itu, Viktor Yanukovych, yang pro terhadap Rusia ini digulingkan. Rusia ini langsung gercep, mereka itu mencaplok Crimea. Kalian masih gak tahu ya, Crimea ini merupakan wilayah strategis yang punya pangkalan militer penting. Ukraina dan Barat pasti ngamuk, tapi Rusia ini tetap cuek aja pada saat mereka mencaplok daerah Crimea ini. Gak hanya Crimea yang dicaplok oleh Rusia. Di wilayah timur Ukraina, terutama Donetsk dan Luhansk, muncul kelompok separatis pro-Rusia. Mereka gak mau tunduk sama perintah Ukraina dan malah minta bantu terhadap Rusia. Sejak saat itu, konflik di Donbas mulai berkecamuk semuanya. Yang awalnya cuma demonstrasi, berakhir terjadi konflik bersenjata antara pasukan separatis Republik Donetsk dan Republik Luhansk melawan tentara pemerintah Ukraina. Sebagian besar ini dipimpin oleh warga Rusia sendiri. Dan sukarelawan yang dari Rusia ini dilaporkan mencapai 12% hingga 50-80% kombatan pro-Rusia. Kemudian di tahun 2022, Rusia ini akhirnya memutus buat invasi besar-besaran ke Ukraina. Alasannya kenapa? Putin bilang dia tuh mau denazifikasi. Yang mana kalian masih gak tahu denazifikasi? Denazifikasi ini merupakan proses penghapus pengaruh ideologi Nazisme dari suatu negara atau masyarakat. Nazisme itu sendiri, yaitu artinya di sana itu menggunakan sistem yang menentang komunisme seperti Uni Soviet dan demokrasi parlementer karena mereka anggap melemahkan negaranya. Intinya, sistem Nazi ini lebih untuk menekankan satu pemimpin, satu ideologi. Dan salah satu alasannya, Putin melakukan invasi itu untuk demilitarisasi. Yang mana demilitarisasi ini itu merupakan proses mengurangi atau bahkan menghilangkan kemampuan militer suatu negara atau wilayah sejak awal invasi. Makanya pada saat invasi, Rusia ini melakukan berbagai serangan terhadap aset militer Ukraina. Serangan terhadap pangkalan militernya, pengeboman terhadap infrastruktur strategisnya seperti pabrik senjata dan jalur pasokan logistik, melakukan serangan terhadap sistem pertahanan udara dan komando militer Ukraina yang untuk melemahkan koordinasi pertahanannya. Tapi banyak yang percaya ini cuma alasan buat Rusia bujukin kekuatannya dan ngejaga pengaruhnya. Karena itu Rusia ini juga udah kesal sama NATO yang terus-menerus ekspansi ke Eropa Timur. Kalau Ukraina bolstering our deterrence and defense, supporting Ukraine and deepening our global partnerships.
Kalau Ukraina beneran gabung sama NATO, ini bakal jadi mimpi buruk buat Rusia. Jadi sebelum ini terjadi, Putin ini akan mengambil langkah duluan. Agar Ukraina tidak bisa masuk terhadap NATO. Namun dari latar belakang ini, kita tuh gak boleh melupakan ini ada kaitannya dengan faktor ekonomi. Rusia ini kan merupakan salah satu pemasok gas terbesar buat Eropa. Dan banyak jalur pipanya itu lewat Ukraina. Kalau Ukraina ini semakin dekat dengan Barat, Rusia bisa kehilangan kendali atas jalur energi ini. Makanya Rusia itu memiliki kebijakan strategis untuk mengontrol semua ini. Pada saat kampanye kemarin ya, Donald Trump ini udah beberapa kali bilang kalau dia itu bisa menyelesaikan perang Rusia Ukraina ini dengan cepat. Bahkan katanya cuma butuh 24 jam kalau dia bisa menjadi presiden Amerika Serikat. Kedengarannya keren sih. Tapi gimana caranya Donald Trump untuk melerai konflik antara Ukraina sama Rusia ini? Cara Donald Trump untuk menyelesaikan perang ini, ketika mendengar pernyataannya, itu ada beberapa hal yang kelihatannya ini strategis. Pertama, Donald Trump ini akan melakukan strategis mengajak Putin dan Zelensky duduk bareng. Tentu ini semua ini harus melewati negosiasi yang panjang, yang bagus dan menarik agar Putin itu mau melakukan negosiasi ini. Ya seperti kayak memberikan jaminan kalau Ukraina itu gak akan masuk pada NATO dan segala macam. Kemudian dia juga nanti akan meminta Zelensky itu berkompromi dan gak ngotot terus perang. Tapi menurut saya, Zelensky ini susah untuk nurut dari negosiasi ini. Kenapa? Karena Ukraina ini udah kehilangan banyak wilayah. Dan rakyatnya itu banyak yang mati-matian berjuang. Kalau misalkan Donald Trump ini menyuruh konflik ini selesai, maka secara tidak langsung mereka itu rugi besar-besaran dan menguntungkan Rusia. Kemungkinan besar Ukraina akan menolaknya. Gak hanya negosiasi, Donald Trump ini akan menyelesaikan dalam permasalahan internalnya. Yang mana Donald Trump ini akan menyetop bantuan terhadap Ukraina. Makanya mulai kemarin Donald Trump itu sering nyindir Joe Biden. Kenapa? Karena selalu memberikan bantuan miliaran US dollar kepada Ukraina. Gimana ketika kita lihat pada saat ini, kayaknya Donald Trump ini sudah menyetop atau mengurangi bantuan terhadap Ukraina. Biar Ukraina itu mau negosiasi. Tapi kalau kita lihat story-nya ya, meskipun Donald Trump ini menyetop dari bantuan ke Ukraina, bisa saja NATO dan Uni Eropa ini tetap dukung Ukraina. Jadi perang nanti akan tetap berlanjut meskipun Amerika Serikat ini mundur. Seperti pada saat Rusia yang menghancurkan aset militer Ukraina. Pada saat itu sebenarnya Ukraina bukan malah jadi lemah. Ukraina ternyata menjadi lebih kuat karena mereka dibantu dengan oleh NATO dan Uni Eropa lainnya. Donald Trump ini akan menyelesaikan permasalahan di eksternalnya dengan cara menekan NATO dan Uni Eropa itu buat lebih aktif. Donald Trump juga sering bilang kalau Eropa ini telah bergantung sama Amerika Serikat dalam perang ini. Jadi mungkin mereka itu akan patuh terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi pertanyaan sekarang, apakah dari strategi Donald Trump ini akan memungkinkan bisa? Ya kan, guys. Donald Trump ini yakin dia itu bisa menyelesaikan perang ini lewat negosiasi cepat. Tapi kenyataannya, perang ini bukan sekedar soal ngobrol dan bikin kesepakatan. Ini ada kepentingan geopolitik yang sangat besar yang sedang main di belakangnya. Tapi kita tunggu aja nanti. Apakah Donald Trump ini akan melakukan strategi ini semuanya? Atau gimana? Tapi yang pasti, dengan terpilihnya Donald Trump sekarang, perkembangan antara konflik Ukraina sama Rusia ini kayaknya sudah makin berubah. Berubahnya gimana? Lanjut ke bab selanjutnya. Perkembangan perang Rusia sama Ukraina untuk saat ini masih belum kelar dan malah makin banyak hal yang baru yang terjadi. Mulai dari upaya damai, serangan baru, sampai dukungan dari negara lain yang makin pandai. Sekarang, Donald Trump ini sedang melakukan strategi yang direncanakan mulai kemarin. Yaitu Donald Trump itu ngobrol sama Putin. Jadi Donald Trump kemarin, itu katanya itu udah komunikasi langsung sama Putin. Bahkan Donald Trump bilang, kalau Putin itu mulai khawatir soal jumlah korban perang yang makin banyak. Bahkan Putin sendiri bilang, dia siap buat negosiasi damai, asalkan kesepakatannya bisa bertahan lama. Ini menarik sih. Karena selama ini Rusia dan Ukraina ini susah banget duduk bareng buat ngobrol damai, untuk melakukan negosiasi segala macam. Itu susah. Namun situasi di medan perang sekarang itu masih panas. Yang mana Ukraina baru aja itu mengklaim kalau pasukan Korea Utara yang sebelumnya ditempatkan di wilayah Rusia, yaitu udah mundur. Kalau ini benar, bisa jadi ada perubahan strategi di pihak Rusia nanti. Belum lagi Ukraina ini juga makin agresif sekarang. Yang mana baru-baru ini mereka itu menyerang fasilitas minyak di Andripol Rusia pakai drone. Ini menunjukkan kalau Ukraina ini masih terus melakukan serangan ke infrastruktur penting Rusia. Meskipun sebelumnya sudah diajak ngobrol segala macam. Tapi perkembangan perang, situasi perang ini masih berlanjut.
Kemudian ketika kita lihat dari negara-negara lain yang mulai ambil sikap, itu ada Israel. Israel ini selama ini kan netral. Tiba-tiba sekarang itu mempertimbangkan buat ngirim senjata ke Ukraina. Bahkan mereka itu mau kasih senjata yang mereka sita dari Rusia. Kalau ini beneran kejadian ya, Rusia ini pasti ngamuk ya. Mereka itu merasa dilecehkan sekarang. Sementara itu ya, Ukraina juga minta tambahan 200.000 tentara dari negara-negara Eropa buat bantu mereka itu ngelawan Rusia. Tapi apakah Eropa bakal setuju? Itu masih jadi tanda tanya besar bagi kita. Kemudian untuk korban perang yang pada saat ini ya, ada salah satu berita yang cukup menyedihkan. Kalau Ukraina itu baru saja menerima 757 jenazah tentaranya yang lewat di Rusia. Ini adalah jumlah pemulangan terbesar sejak perang mulai tahun 2022. Artinya, perang ini masih jauh dari kata selesai. Dan korban di kedua belah pihak ini makin bertambah setiap harinya. Ketika kita lihat dari konflik ini ya, konflik ini jika masih terus berlanjut, maka ini akan berdampak besar kepada kedua negara itu. Gak hanya kedua negaranya, dampak ini akan makin luas, gak cuma buat mereka berdua, tapi buat dunia juga. Dampak yang akan terjadi jika misalkan perang ini berlanjut, pertama ini ada katanya dengan ekonomi, dua bakal tetap kacau. Harga energi gak bakal turun, karena Rusia itu salah satu pemasok utama minyak dan gas dunia. Selama perang masih jalan, harga energi ini bakal tetap mahal, terutama buat negara-negara Eropa yang bergantung sama gas Rusia. Karena mereka sedang membutuhkan di dalamnya. Otomatis yang dikeluarkan, yang diekspor, itu gasnya itu sedikit. Maka dari itu harganya mahal. Belum lagi harga makanan yang semakin mahal. Ukraina dan Rusia itu merupakan penghasil gandum, jagung, dan pupuk. Kalau perang ini terus terjadi, ekspor mereka terganggu. Harga makanan di dunia ini bisa naik lagi. Dan yang kedua, ada katanya dengan NATO dan Rusia. Saat ini, NATO ini masih bantu Ukraina lewat senjata dan pelatihan. Tapi kalau perang ini makin brutal, bisa saja negara NATO kayak Polandia atau negara balik itu ikut terserah juga. Kalau itu terjadi, perang ini bisa makin gede. Bahkan bisa saja Rusia akan membentrok langsung sama NATO. Nah, kalau udah begini, ini bisa bahaya banget. Belum lagi, Ukraina ini bisa kehilangan lebih banyak wilayahnya. Sekarang aja, Rusia ini udah menguasai beberapa wilayah Ukraina. Kalau misalkan Ukraina ini makin terdesak dan perang makin lama, bisa saja Rusia ini akan mengambil daerah-daerah lebih banyak lagi milik Ukraina. Dan yang paling kasihan, warga sipilnya. Karena nanti bakal makin banyak yang kehilangan rumah dan jadi pengungsi. Kalau perang ini terus berlanjut, bisa saja dunia akan terbagi menjadi dua blok besar. Blok Barat, Amerika Serikat, Eropa, Sekutu NATO, dan blok BRICS, Rusia, China, India, dan sebagainya. Dan termasuk Indonesia juga. Ini bisa jadi konflik ekonomi yang baru yang bikin dunia panas. Ya tuh, ketika kita bicara konflik Rusia ini nanti akan berdampak juga pada perang konflik di negara-negara lain. Kalau perang ini tetap berkepanjangan, negara-negara yang lain yang punya konflik ini bisa terinspirasi buat ikut-ikutan. Misalnya China bisa makin berani berambil Taiwan. Korea Utara bisa makin ngotot ke Korea Selatan. Iran dan Israel ini makin memanas. Intinya dunia ini makin kacau dan potensi perang ini semakin meluas. Lebih parah nanti antara dua negara-negara konflik ini, mereka itu akan membuat kubu-kubu sendiri. Korea Utara gabung sini, kemudian perang. Akhirnya kemungkinan perang dunia ketiga ini bisa terjadi dengan adanya ketidakpastian geopolitik ini. Dari konflik Rusia sama Ukraina, ini bukan masalah dari dua negara ini aja. Ini udah jadi masalah terhadap negara-negara di luar sana. Menjadi masalah terhadap global. Dan kalau terus ini dibiarkan, bisa saja ini akan menjadi makin bahaya buat semua orang. Baik dalam ekonomi dan geopolitik. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah dengan adanya konflik Rusia dan Ukraina ini akan menjadi awal dari perang dunia ketiga? Atau konflik Rusia dan Ukraina ini sebentar lagi akan selesai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.